Perkenalkan, nama saya Alikam. Saya di sini akan menjelaskan 3 teori dari Darwin dan 3 teori pembantahnya. Yang pertama, teori seleksi alam dari Charles Darwin. Darwin menjelaskan bahwa makhluk hidup yang memiliki sifat yang cocok dengan lingkungannya akan lebih mudah bertahan hidup. Mereka yang bertahan akan menghasilkan lebih banyak keturunan dengan waktu yang panjang. Sifat yang menguntungkan akan semakin banyak muncul dalam suatu populasi. Teori pembantah dari teori Lamarck. Lamarck mengatakan bahwa makhluk hidup berubah karena menyesuaikan diri dengan kebutuhannya. Contoh, jerapah memiliki leher panjang karena sering menjulurkan leher untuk mengambil daun yang tinggi. Sifat yang diperoleh selama hidup itu dianggap dengan diwariskan kepada keturunan. Ini berbeda dengan Darwin yang menjelaskan bahwa perubahan terjadi melalui seleksi alam, bukan karena kebutuhan. Yang kedua, teori perubahan dari Charles Darwin atau gradualisme. Darwin berpendapat bahwa evolusi tidak terjadi secara tiba-tiba. Perubahan berlangsung sangat lambat, sedikit demi sedikit, namun terus-menerus selama jutaan tahun, hingga akhirnya terbentuk spesies baru. Teori pembantah dari teori fisisme spesies tetap dari Louis Agassiz. Louis Agassiz percaya bahwa setiap spesies diciptakan dalam bentuk tetap sejak awal. Setiap spesies tidak berubah dengan tidak berevolusi. Perubahan terjadi akibat bencana alam, bukan karena seleksi alam. Pandangan ini bertentangan dengan gagasan Darwin bahwa spesies selalu berubah dalam waktu ke waktu. Yang ketiga, ada teori nenek moyang. Perkenalkan, nama saya Alikam. Saya akan menjelaskan 3 teori dari Charles Darwin dan 3 teori pembantahnya. Yang pertama, teori seleksi alam dari Charles Darwin. Darwin menjelaskan bahwa makhluk hidup yang memiliki sifat paling cocok dengan lingkungannya akan lebih mudah bertahan hidup. Mereka yang bertahan akan menghasilkan lebih banyak keturunan dengan waktu yang panjang. Sifat yang menguntungkan akan semakin banyak muncul dalam suatu populasi. Teori pembantah dari teori Lamarck, Jean Baptiste Lamarck. Lamarck mengatakan bahwa makhluk hidup berubah karena menyesuaikan diri dengan kebutuhannya. Contohnya, jerapah memiliki leher panjang karena sering menjulurkan leher untuk mengambil daun yang tinggi. Sifat yang diperoleh selama hidup dianggap dapat diwariskan kepada keturunan. Ini berbeda dengan Darwin yang menilai bahwa perubahan terjadi melalui seleksi alam, bukan karena kebutuhan. Yang kedua, teori perubahan bertahap atau gradualisme dari Charles Darwin. Darwin berpendapat bahwa evolusi tidak terjadi secara tiba-tiba. Perubahan berlangsung sangat lambat, sedikit demi sedikit, namun terus-menerus selama jutaan tahun, hingga akhirnya terbentuk spesies baru. Teori pembantah, teori fishing atau spesies tetap dari Louis Agassiz. Louis Agassiz percaya bahwa spesies diciptakan dalam bentuk tetap sejak awal. Spesies tidak berubah dan tidak berevolusi. Kepunahan terjadi akibat bencana alam, bukan karena seleksi alam. Pandangan ini bertentangan dengan gagasan Darwin bahwa spesies selalu berubah dari waktu ke waktu. Yang ketiga, teori nenek moyang yang sama atau common ancestry dari Charles Darwin. Darwin menyatakan bahwa semua makhluk hidup berasal dari nenek moyang yang sama. Seiring waktu, makhluk hidup mengalami perubahan, beradaptasi, dan akhirnya bercabang menjadi berbagai spesies yang ada sekarang. Teori pembantah, teori mutasi atau saltasi dari Hugo de Vries. Hugo de Vries berpendapat bahwa evolusi terjadi karena mutasi besar yang muncul secara tiba-tiba. Spesies baru dapat muncul melalui lompatan perubahan, bukan melalui perubahan bertahap seperti yang dijelaskan Darwin.
Teori ini mengkritik pandangan Darwin dengan perubahan evolusi yang lambat dan berkesinambungan. Itulah tugas saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.